Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang operasi aljabar untuk perkalian dan pembagian. Yang sebelumnya kita sudah membahas tentang operasi penjumlahan dan pengurangan, seperti itu. Oke, yang pertama kita bahas tentang operasi perkalian. Nah, sifat-sifat perkalian yang harus kita pahami yang pertama adalah ketika ada variabel memiliki pangkat, maka ketika dikalikan pangkatnya tinggal kita jumlahkan. Seperti itu, ya. Kalau misalkan contohnya misalkan ada sebuah soal seperti ini. M pangkat 2 dikali dengan M, maka hasilnya adalah M pangkat. Nah, di sini pangkatnya tinggal kita jumlahkan. Ini 2, ini 1. Berarti 2 ditambah 1 sama dengan M pangkat 3. Seperti itu, ya. Contoh yang pertama. Kemudian contoh yang lain. 2M dikali 3M pangkat 3. Berapakah hasilnya? Caranya, yang kita hitung adalah angkanya terlebih dahulu. Kalau ada angka di depan variabel, ini ada 2 dan 3, kita hitung dulu. Kita kalikan angkanya. 2 dikali 3 hasilnya adalah 6. Kemudian baru kita hitung variabelnya. M dengan M. Yang pertama M-nya pangkat 1, yang kedua M-nya pangkat 3. Berarti karena dia dikali, pangkatnya ditambah 1 ditambah 3. Gitu. Jadi hasilnya adalah 6 M pangkat 4. Dan ingat, yang ditambahkan pangkatnya itu adalah variabel yang sama. Kalau di sini M dengan M, M dengan M. Ya. Contoh berikutnya, min 3M N pangkat 2 dikali dengan 2M kuadrat N pangkat 3. Oke. Kalau ada bentuk seperti ini, yang pertama kali kita hitung adalah angkanya terlebih dahulu. Ya. Min 3 dikali dengan 2. Min 3 dikali dengan 2 hasilnya adalah min 6. Seperti itu. Kemudian baru kita hitung variabel. Nah, di sini ada 2 variabel, M dan N. Nah, kita kalikan antara variabel yang sama. M dengan M, N dengan N. Gitu ya. Sekarang kita hitung M-nya terlebih dahulu. Yang pertama M-nya pangkat 1. Ya kan? Kemudian yang kedua M-nya pangkat 2. Berarti jadinya hasilnya M-nya sekarang menjadi pangkat 1 tambah 2. 3. Seperti itu. Kemudian N-nya sekarang. N-nya menjadi pangkat berapa? Kita lihat. Yang pertama N-nya pangkat 2. Yang kedua N-nya pangkat 3. Ditambahkan. Jadi 2 tambah 3 sama dengan 5. Seperti itu. Ya. Itu adalah contoh sederhana untuk mengalihkan antara dua suku aljabar. Ya, jadi ingat dikalikan angkanya terlebih dahulu, baru dihitung variabel yang sama. Seperti itu ya. Kemudian contoh yang lain. 7x y pangkat 5 dikali 3z y pangkat 2. Nah, yang pertama kita lihat angkanya terlebih dahulu. 7 dikali 3. 7 dikali 3 hasilnya adalah 21. Seperti itu. Kemudian kita lihat X. X-nya pangkat 1.
Nah, di satunya suku yang lain, kita lihat ada X-nya nggak di sini, selain di sini. Ternyata dia nggak ada temennya ya, X-nya sendirian di sini. Kalau seperti itu berarti tetap kita tulis X-nya pangkat 1 tidak berubah, ya. Karena di sini nggak ada temennya dia, gitu. Cuman sendirian si X-nya. Kemudian kita lihat yang variabel yang lain, yang huruf Y sekarang. Di sini ada Y pangkat 5, kemudian ada Y pangkat 2. Berarti kalau kita kalikan menjadi Y pangkat berapa? Berarti kita tambahkan pangkatnya. 5 ditambah 2. Gitu ya. Kemudian kita lihat huruf yang lain atau variabel yang lain yang belum kita ambil. Nah, di sini ada huruf Z atau variabel Z. Z-nya pangkat 1. Nah, kita lihat ada temennya nggak Z-nya selain ini? Ternyata nggak ada. Oh, berarti ya udah nggak usah diapa-apain ya. Tetap kita tuliskan Z pangkat 1. Jadi semuanya digabung jadi 1. Gitu ya. Jadi di sini kita hitung Y-nya jadi 21, X pangkat 1, Y pangkat 7, Z pangkat 1. Kalau pangkat 1 tidak ditulis juga tidak masalah ya. Seperti itu. Contoh yang lain adalah misalkan 2 dikali dengan M. Nah, 2 dikali dengan M. Kalau ada dua suku yang berbeda seperti ini dikali, tinggal kita gabung ya. 2 dikali M sama dengan 2M. Gitu. Contoh yang lain misalkan M dikali N bagaimana? Kalau ada dua suku yang berbeda, tinggal kita gabung saja. Jadi M, N. Nah, contoh lagi misalkan min 3M dikali Z gitu misalkan. Bagaimana? Dilihat. Ini kan beda semua ya variabelnya, ini M, ini Z. Bagaimana hasil perkaliannya? Tinggal kita gabung aja min 3M Z. Gitu. Karena tidak ada variabel yang sama. Kalau ada yang sama berarti nanti caranya pangkatnya ditambahkan ya. Contoh yang lain 7X dikali 2Y. Nah, bagaimana hasilnya? Di sini ada angkanya 4 dikali 2. Kita kalikan dulu. 4 dikali 2 hasilnya 8. Kemudian di sini X-nya nggak ada temennya, berarti tetap X. Y-nya nggak ada temennya, jadi tetap Y. Digabung langsung ya. 4 kali 2 8, langsung digabung aja X dan Y-nya. Jadi XY. Seperti itu. Itu adalah contoh perkalian untuk operasi untuk aljabar ya. Oke, kemudian cara yang lain atau bentuk yang lain dari operasi perkalian aljabar adalah yang berhubungan dengan sifat distributif. Oke, contoh yang pertama, kalau ada satu suku di depan dikalikan dengan dalam kurung, di mana dalam kurung ini ada dua suku, 1, 2 gitu ya. Jadi perkalian satu suku dengan dua suku. Bagaimana caranya? Caranya adalah kita kalikan pelangi. Langkahnya diperhatikan. Angka yang di depan kalikan dengan yang di dalam kurung satu persatu. A dikali dengan A, gitu ya. Kita tulis dulu. A dikali dengan A. Jadi A yang biru dikali dengan A. Kemudian habis itu A yang di luar ini kita kalikan lagi dengan yang satunya, yaitu yang B. Jadi A dikali dengan B. A dikali dengan B. Seperti itu. Nah, sekarang kita hitung ya. A dikali dengan A, hasilnya berapa? Karena ini variabelnya sama-sama A, kita lihat pangkatnya. Ini 1, ini 1. Nah, setelah itu kita jumlahkan pangkatnya. Jadi 1 tambah 1 jadi A pangkat 2. Gitu. Kemudian ditambah dengan A dikali B. A dikali B hasilnya apa? Karena dia dua variabel yang berbeda, ketika dikalikan langsung digabung aja ya. A dikali B sama dengan AB. Nah, seperti itu. Maka inilah hasilnya.
Apakah ini bisa ditambahkan lagi? Kita lihat variabelnya, jenisnya sama atau enggak. Yang satu A kuadrat, yang satu AB. Nah, dia beda jenis. Jadi, tidak bisa dijumlahkan. Jadi, hasil akhirnya seperti ini saja. Gitu, ya. Kemudian yang kedua, bentuk perkalian distributif adalah 2 suku dikali dengan 2 suku. Nah, caranya adalah dikali pelangi. Yang pertama, A yang paling depan kita kalikan dengan A yang paling depan juga. Nah, A dikali dengan A. Nah, kita tulis di sini A dikali dengan A. Kemudian A-nya ini kita kalikan kemana lagi? Ke satunya, yang B. Berarti ya, A dikali dengan B. Kita tuliskan A dikali dengan B. Nah, sudah selesai untuk yang depan. Sekarang kita pindah ke suku yang kedua, yang ini. Min 2B. Kita kali pelangi juga. Min 2B ini kita kalikan ke suku yang depannya, yaitu yang A. Min 2B dikali A, kita tulis ya. Min 2B dikali dengan A. Kemudian min 2B dikali dengan B. Kita tuliskan min 2B dikali dengan B. Nah, setelah kita tuliskan satu-satu seperti ini, kita hitung satu-satu. A dikali dengan A. Jadinya adalah A pangkat 2. Ya. Ditambah A dikali dengan B. Karena beda variabel, langsung kita gabung saja. Ditambah dengan AB. Dikurang 2B dikali A. Karena dia beda variabel juga, langsung digabung saja. Jadi dikurang 2AB gitu. Kemudian dikurang dengan 2B dikali B. Nah, di sini ada variabel yang sama-sama B. Kalau dikali berarti apa? Pangkatnya ditambah. Yang ini B-nya pangkat 1, ini pangkat 1. 1 tambah 1 jadi 2. Jadi min 2B kuadrat. Gitu. Kemudian kita lihat ya, ini apakah ada yang bisa dihitung lagi? Kita lihat variabelnya atau huruf yang sama. A kuadrat ada temennya enggak? Ternyata di sini tidak ada temennya, jadi dia sendirian. Berarti tetap A kuadrat. Gitu. Kemudian kita lihat AB. Ternyata ada yang sama di sini. Nah, berarti ini bisa kita hitung ya sesuai operasi penjumlahannya. AB dikurang 2AB berapa? Kita lihat, depan sini kalau nggak ada angkanya dia nilainya 1 ya. 1. Nah, cara ngitungnya 1 dikurang 2. Jadi kita hitung koefisiennya aja. 1 dikurang 2 berapa? Hasilnya adalah min 1. Min 1 AB. Jadi variabelnya ngikut aja ya. Jadi yang kalau penjumlahan aljabar, kita hitung angka depannya saja. 1 min 2, hasilnya min 1, variabelnya ngikut aja. Jadi AB gitu ya. Kemudian dikurang dengan 2B kuadrat. Hasil akhir ini apakah bisa ditambahkan lagi, bisa disederhanakan lagi? Jawabannya tidak, karena variabelnya jenisnya beda semua ya. Yang satu A kuadrat, yang satunya AB, yang satunya B kuadrat. Beda jenis, jadi tidak bisa dihitung lagi. Jadi sampai di sini saja jawabannya. Seperti itu. Oke, untuk biar lebih paham lagi, kita kerjakan satu soal lagi bersama-sama. Di sini ada perkalian, di luar kurung ada satu suku. Satu suku yang di dalam banyak suku ya. Yang di dalam ada 3 suku. 1, 2, 3. Nah, ini kalau ada tanda titik artinya dikali ya. Ananismonya. Nah, bagaimana cara mengerjakan soal nomor 1? Diperhatikan. Satu suku yang di luar kurung ini 5x kita kalikan pelangi. Satu-satu ke dalam kurung. Ini kali ini. Ini kali ini. Ini kali ini. Gitu. Satu-satu kita tulis ya. Yang pertama 5x dikali dengan 4x. 5x dikali 4x.
Kemudian 5X dikali dengan apa? Min 3Y. Kemudian ditambah dengan 5X dikali dengan min 3Y. Kemudian 5X-nya dikali dengan berapa? 5X-nya dikali dengan 2XY. Tambah 5X dikali dengan 2XY. Oke, setelah kita tulis satu-satu seperti ini, kita hitung masing-masing nilainya. Yang pertama, 5X dikali 4X. Berapakah hasilnya? Kita hitung angkanya terlebih dahulu. 5 dikali 4 sama dengan 20. Kemudian kita lihat hurufnya. X dan X. Oh, sama hurufnya. Berarti pangkatnya kita jumlahkan. Yang pertama X-nya pangkat 1. Yang kedua X-nya pangkat 1. Berarti hasilnya X pangkat 1 tambah 1. 2. Gitu. Kemudian yang kedua. Kita hitung suku yang kedua. Kita hitung atau kita kalikan angkanya terlebih dahulu. 5 dikali min 3. Hasilnya adalah min 15. Gitu. Kemudian kita lihat hurufnya sama atau enggak. Ternyata beda. Ini X, ini Y. Kalau beda langsung digabung aja. Jadi XY. Gitu ya. Kemudian yang suku ketiga kita hitung. 5X dikali 2XY. Kita hitung angkanya terlebih dahulu. 5 kali 2 sama dengan plus 10. Gitu. Kemudian ada variabel yang sama nggak di sini? Ada, yaitu X dikali dengan X. Ada huruf yang sama di sini, X dan X. Yang pertama X-nya pangkat 1, yang kedua X-nya pangkat 1. Berarti kalau dikalikan, X-nya jadi pangkat 2. Gitu. Kemudian ada variabel lagi. Di sini ada huruf Y. Y-nya nggak ada temennya, berarti langsung ditulis aja digabung. Y. Gitu. Karena Y-nya di sini nggak ada temennya ya. Jadi dia langsung digabung aja, tidak berubah. Seperti itu. Itu adalah contoh perkalian satu suku dengan banyak suku yang di dalam kurung. Gitu. Kemudian untuk yang bentuk kedua nanti dicoba ya Ananda ya. Ini perkalian antara dua suku. Jadi nanti 3U dikalikan dengan min 2V. 3U dikali dengan min U. Seperti itu. Kemudian gantian sekarang 4V-nya. 4V dikali min 2V. 4V dikali min U. Gitu. Nanti ditulis satu-satu dijabarkan. Gitu ya.